Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami penyuluh pajak KPP Pratama Bandung Cibenying. Yang lagi happening saat ini adalah terkait NIK yang menjadi NPWP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami penyuluh pajak KPP Pratama Bandung Cibenying. Saya Erik Rubianto. Saya Heri Prapto. Di acara kita yaitu Sinclair Senior Cibenying Tax Learning on Air. Baik Mas Heri, kesempatan ini kita mau ngebahas apa nih yang lagi hits, yang lagi happening saat ini? Yang lagi happening saat ini adalah terkait NIK yang menjadi NPWP buat wajib pajak orang pribadi, Mas Erik. Oh iya, itu pemadanan NIK dan NPWP ya? Ya. Pemadanan ya, kawan pajak, bukan pemadaman. Bukan pemadaman, nanti gelap gulita ya. Iya, jadi beda satu huruf aja artinya beda banget itu. Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pemadanan NIK dan NPWP ini, Mas Heri? Latar belakangnya, jadi kita tahu tahun kemarin ya, tahun 2021 itu ada undang-undang HPP, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur bahwa NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia itu harus menggunakan nomor induk kependudukan atau nomor KTP ya, kita sebutnya NIK. Pengennya satu identitas saja sebetulnya ke depannya gitu. Jadi tujuannya apa, Mas Heri? Kenapa harus satu nomor saja? Iya, jadi satu ya, untuk memberikan kepastian hukum tentu saja ya. Karena dalam penggunaan NPWP ini kan ada ketentuan baru di Undang-Undang HPP itu yang mewajibkan bahwa NIK sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi tentu saja. Dan yang kedua yaitu untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi BPOP tadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Dan yang ketiga yaitu untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman NPWP atau nomor identitas tunggal ya, single identity number ya, SIN, yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Ini manfaatnya banyak nanti ke depannya sebetulnya, Mas Erik. Jadi contohnya kalau kita bayangin aja semua datanya jadi satu gitu ya, maka kita kemana-mana cukup menggunakan NIK saja kan. Kenapa harus pakai NIK nih misalnya sekarang gitu ya? Karena ya tadi disebutkan ini kan identitas tuh ya, NPWP juga sebagai identitas ya. Kenapa masing-masing harus membuat nomor baru gitu ya? Misalnya kita contoh lihat dompet kita aja misalnya, udah banyak kartu banget tuh, ada kartu BPJS, ada nomor KTP, ada NPWP, terus nanti macam-macam rekening bank dan lain-lain, semua memiliki nomor identitas masing-masing. Nah ke depan mudah-mudahan kalau udah dijadiin satu, nah kita cukup bawa KTP aja kalau kemana-mana. Iya, jadi nggak banyak nomor-nomor lagi ya, Mas. Ini cukup satu nomor untuk identitas semuanya. Ya, untuk semua pelayanan publik terutama nanti cukup menggunakan NIK saja seperti itu. Baik, berarti nanti tentu format NPWP-nya akan berubah ya, Mas Heri. Sebelumnya kita tahu bahwa NPWP itu kan ada 15 digit nih. Kalau untuk orang pribadi berubah menjadi NIK. Untuk WP Badan bagaimana? Ya, tadi betul, udah disebut ya bahwa NPWP itu ada 15 digit. Nah, nanti ke depan karena format NIK itu ada 16 digit, maka NPWP kita juga akan berubah menjadi 16 digit. Nah, kalau untuk orang pribadi ya atau badan dan lain-lain nanti dikasih tetap nomor yang identitas sejumlah 16 digit. Nanti kalau dia daftar baru nanti NPWP mereka lah dalam tanda kutip yang baru nanti itu dikasihnya langsung menjadi 16 digit. Tapi kalau yang NPWP orang pribadi yang penduduk Indonesia, yang orang Indonesia subjek pajak dalam negeri, dia kemarin 15 digit cukup tambahin angka 0 di depannya nanti. Ya. Jadi tetap ada nomor NPWP, tidak berubah menjadi NIK untuk yang orang pribadi ini.
nanti dua ya. Kalau dia kadung sudah memiliki NPWP sebelum kebijakan atau sebelum aturan ini berlaku, maka dia bisa menggunakan dua nomor. Pertama, menggunakan NPWP lama ditambahin angka 0 di depannya menjadi 16 digit, atau dia cukup menggunakan NIK-nya saja saat melakukan administrasi perpajakan gitu. Intinya nanti semua nomornya itu dari 15 yang udah ya, NPWP yang 15 digit tadi berubah menjadi 16 digit. Intinya sebenarnya di situ. Itu untuk wajib pajak lama yang memang saat aturan ini keluar dia sudah memiliki NPWP. Betul. Kalau untuk wajib pajak yang saat ini belum punya NPWP, ya, berarti otomatis nanti NPWP-nya itu adalah NIK-nya dia. NIK-nya dia. Nanti NIK itu tinggal dilakukan aktivasi saja sebetulnya. Kan status mereka, status NIK tadi saat ini kan dalam tanda kutip dia non aktif gitu ya, dinonaktifkan dulu kan statusnya. Nah, ketika dia mau mendaftarkan diri menjadi wajib pajak Indonesia, wajib pajak, nanti otomatis dia dilakukan proses aktivasi NIK sebagai wajib pajak. Jadi di administrasi perpajakannya seperti itu. Jadi tidak otomatis semua yang memiliki NIK akan otomatis menjadi wajib pajak ya. Kan banyak di luaran itu mungkin banyak kawan pajak yang beranggapan, waduh, berarti semua penduduk Indonesia otomatis jadi wajib pajak nih, otomatis jadi harus bayar pajak gitu. Enggak seperti itu ya. Enggak, tetap yang menjadi wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang secara persyaratan subjektif dan persyaratan objektifnya itu telah terpenuhi. Misalnya ya, untuk persyaratan subjektif untuk orang pribadi ya, untuk pribadi, misalnya dia warga negara Indonesia, memiliki KTP tadi ya, memiliki NIK, usianya minimal 18 tahun ya, harus minimal 18 tahun, terus dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun pajak. Jadi kalau tidak memenuhi ketentuan tersebut ya dia nggak bisa menjadi subjek pajak dari dalam negeri kan. Nah kalau nggak jadi subjek ya dia nggak mungkin bayar PPh gitu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kawan pajak. Jadi tidak seluruh rakyat Indonesia otomatis jadi wajib jadi harus bayar pajak. Ya. Jadi nanti tetap ada proses aktivasi pertama dia pasti dilakukan aktivasi, kedua dia memenuhi persyaratan subjektif. Oh ya tadi kan belum disebut nih persyaratan objektifnya apa kan gitu ya. Nah yang membayar pajak itu harus ada objeknya, objek pajaknya apa. Nah dalam hal ini di undang-undang KUP maupun undang-undang PPh udah jelasin bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yang seperti apa kan gitu kan. Kalau dia orang pribadi kan kemungkinannya ada 3 nih subjek pajak yang kita tahu ya. Pertama orang pribadi dia sebagai karyawan, yang kedua dia sebagai pengusaha ya, berdagang, jualan misalnya, atau dia profesional, penjual jasa ya, misalnya kayak pengacara, kayak apalagi notaris gitu ya, yang dia memiliki keahlian tertentu di sana dan dia menjual jasa di situ. Nah kalau untuk orang pribadi karyawan kan ada batasan namanya kita sebut penghasilan tidak kena pajak. Kalau penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 54 juta ya minimalnya. Kalau dia orang pribadi single, karyawan single tidak memiliki tanggungan, minimal penghasilan dia harus 54 juta. Nah kalau yang pengusaha tadi berdagang, sekarang kalau menggunakan PP 55 atau dulu namanya PP 23 tahun 2018 gitu. Sekarang diganti kan PTKP omsetnya, penghasilan tidak omset tidak dikenakan pajaknya sampai dengan 500 juta. Jadi kalau omsetnya di atas 500 juta itu baru dikenakan PPh kan. Seperti itu. Ya, jadi nggak semua, tentu saja nggak semua wajib pajak yang memiliki penghasilan juga dikenakan pajak karena ada PTKP tadi. Ya, jadi sekali lagi tidak perlu khawatir kawan pajak. Kawan pajak yang tidak punya penghasilan tentu tidak akan dikenakan pajak. Yang punya penghasilan pun ada batasan-batasan tertentu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Heri. Untuk karyawan ada PTKP, kemudian untuk usahawan ada batasan 500 juta tadi. Jadi kalau penghasilannya belum lebih 500 belum dikenakan ya Mas Heri. Dan untuk tadi yang profesional juga tentunya ada perhitungan, ada PTKP juga, ada perhitungannya. Ya. Baik, selanjutnya pemberlakuan
format baru NPWP ini mulai kapan nih Mas Heri? Apakah sekarang sudah berlaku atau seperti apa? Ya, jadi format baru NPWP, kita sebut format baru NPWP 16 digit ini sebenarnya udah berlaku sejak 14 Juli tahun 2022. Oh, malah udah lewat. Udah lewat. Ya, kita udah mulai berlaku itu sejak 14 Juli 2022. Nah, proses pengaktifannya sendiri atau aktivasi untuk melakukan validasi ataupun konfirmasi atas kebenaran data di sistem atau master file DJP tadi itu bisa dilakukan sampai dengan akhir Desember 2023. Jadi dari 14 Juli sampai dengan akhir Desember tahun ini itu wajib pajak bisa melakukan proses matching data tadi ya, pemadanan data maupun konfirmasi nanti ya apakah data yang tercantum dalam NPWP tersebut sudah benar. Kan kita tahu wajib pajak orang pribadi itu selalu seringkali ada yang moving kan, ada yang berpindah tempat, pindah alamat, atau bisa jadi NPWP dulu waktu dia daftar misalnya menggunakan NIK yang lama ya. Kalau untuk Kota Bandung misalnya dulu KTP-nya kan awalnya 1050 tuh sebelum pakai INPWP. Belum, betul, sebelum pakai IKTP itu kan dia iya IKTP kok INPWP. Pakai IKTP NIK nasional ya NIK apa KTP elektronik tadi kan jadi 3273 itu terstandarisasi seperti itu. Nah, kalau WPWP itu kan biasanya jarang banget melakukan, ada beberapa yang rajin melakukan perubahan data. Setiap ada perubahan data dia langsung updating data, melakukan perubahan data di kantor pajak. Ada juga wajib pajak yang penting masih bisa lapor, yang penting masih bisa bayar pajak, udah nggak perlu melakukan updating data. Nah, berdasarkan peraturan ini kita diwajibkan untuk memvalidasi semua data administrasi perpajakan yang ada di terutama terkait data identitas diri kita itu di kantor pajak mulai 14 Juli 2022 sampai dengan Desember 2023 gitu Mas Edi. Jadi intinya datanya antara data KTP dengan NPWP itu harus matching. Harus gitu matching, ya? harus sama datanya. Jadi yang harus matching itu tidak hanya pakaian ya Mas Edi, ternyata data betul. NPWP dan NIK juga harus matching ya. Betul. Jadi matching ya kawan pajak matching. Ya. Matching atau padan. Padan ya. Ya, padu ya, padan. Padu padan itu matching gitu ya. Data ya. Oke. Kemudian untuk wajib pajak yang belum melakukan pemadanan sampai dengan akhir tahun 2023 ini itu nanti bagaimana Mas Heri? Kan gini, sampai dengan 2023 itu kan proses kita masih dikasih kesempatan untuk melakukan validasi data tadi atau melakukan konfirmasi atas kebenaran data yang tercantum di master file DJP. Nah, kalau sudah lewat mulai 1 Januari ke depan atau Januari 2024 tahun depan itu maka seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP itu sudah menggunakan NPWP dengan format baru yaitu dengan menggunakan 16 digit antara NIK atau NPWP yang 16 digit tadi kan. Nah, kalau NIK kita masih 15 digit dan belum divalidasi, apa akibatnya ya? Tentu saja semua layanan yang menggunakan NPWP akan terblokir, akan tidak bisa diakses. Gitu. Jadi mungkin kerugiannya akan menjadi rugi sendiri nanti wajib pajaknya yang tidak melakukan validasi ketika mau perizinan misalnya. Tiba-tiba kan harus memasukkan NPWP kan, NPWP kita yang kita masukkan masih 15 digit di situ. Nah, nanti perizinannya mungkin akan tertolak atau tersendat prosesnya seperti itu sehingga perizinan nggak keluar. Itu contoh saja ya. Mungkin ada banyak lagi pelayanan publik lain yang menggunakan NPWP ataupun begini kan, nggak tahu seperti itu. Jadi mungkin akan menghambat keperluan yang wajib pajak nanti lakukan tadi contohnya di perizinan seperti itu ya. Kemudian ini kan masih ada waktu nih Mas Heri sampai dengan 31 Desember 2023. Itu bagaimana sih caranya wajib pajak jika ingin tadi melakukan pemadanan antara NIK dengan NPWP? Apakah harus datang ke kantor pajak di mana WP itu terdaftar atau online atau bagaimana caranya Mas Heri? Sebenarnya ada beberapa kanal yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pemadanan data tadi ya. Yang pertama bisa dengan mengunjungi
mengunjungi laman DJP online pajak Go ID. Biasa kita lakukan login di sana. Terus setelah berhasil login, kita pilih menu profil. Kita cek di situ data kita, data utama kita, NIK dan NPWP-nya apakah sudah valid atau belum statusnya. Kalau ternyata belum valid, kita masukkan NIK kita di situ, lakukan perubahan data di sana secara mandiri melalui laman DJP online, melalui website ya, pakai internet, pakai HP juga bisa, tentu saja sama seperti kita lapor SPT secara e-filing atau membuat billing system ya, pakai e-billing gitu. Itu bisa, atau juga bisa menghubungi kontak center DJP kering pajak 1.500-200 via telepon itu bisa juga ya. Atau datang ke KPP-nya dengan melakukan proses perubahan data. Kita ambil formulir perubahan data, lampirkan data KTP sama kartu keluarga kita, maka nanti petugas akan mengumpulkan melakukan validasi di loket pelayanan KPP-nya. Atau juga misalnya kita nggak bisa datang nih ke KPP-nya ya, kita bisa juga melakukan validasi melalui saluran lain. Kita download dulu formulir misalnya ya, formulir perubahan datanya kita download, kita cetak, kita isi, kita lampirin data KTP, NPWP sama kakaknya, lalu kita kirimkan melalui pos misalnya ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak itu terdaftar. Seperti itu Mas Erik. Jadi caranya ada banyak ya kawan pajak. Jadi bisa melalui online di DJP online, atau melalui kering pajak 1.500-200, atau juga kawan pajak boleh datang langsung ke KPP terdaftar ya Mas. Harus Erik? ke KPP terdaftar. Kalau KPP terdaftarnya jauh, boleh juga tadi dikirim melalui pos atau jasa pengiriman lainnya. Betul. Jangan lupa untuk melampirkan KTP dan kartu keluarga. Jadi untuk yang mau melakukan validasi melalui online, siapin dulu nih KTP sama kartu keluarganya, karena nanti nomornya harus diinput ya Mas Eri ya. Nomor KTP sama nomor kartu keluarganya. Nah, bagaimana sih kalau untuk yang melakukan online nih, tandanya bahwa dia sudah matching, sudah padan, itu apa tandanya Mas Eri? Bahwa memang dia datanya sudah matching antara NIK dengan NPWP-nya. Itu tandanya apa? Bisa dilihat di tampilan DJP online-nya. Iya, jadi kan tadi disebut ya, saya langkahnya biasa, kita buka dulu pajak Go ID, di pojok kanan atas itu ada tombol warna kuning, login di sana, lalu kita klik login, masukkan NPWP 15 digit kita dengan password yang biasa kita gunakan untuk mengakses DJP online. Setelah berhasil, nanti kita pilih menu profil. Nah, nanti di sana ada status validasi data utama. Ya. Nah, di status validasi data utama tadi itu statusnya apakah berwarna hijau dan bertuliskan valid, atau dia perlu konfirmasi biasanya. Nah, warna lain selain warna hijau. Kalau dia selain warna hijau, berarti kita data yang kosong yang mana yang perlu kita inputkan di situ. Biasanya nick-nya Pertama nick-nya dulu, kita cek data nick-nya, kita inputkan coba di situ. Nah, lalu kita klik tombol validasi di sana. Ketika validasi muncul, ada notifikasi biasanya apakah Anda akan melakukan perubahan data. Tinggal pilih ya atau tidak. Kita pilih ya, lanjut, di bawahnya ada menu perubahan data. Ada tombol lagi, ada tombol update datanya di situ. Submit, selesai, udah sampai situ. Jadi tandanya bahwa kita sudah melakukan pemadan itu tadi valid dan warna hijau ya. Iya, valid warna hijau ya. Mungkin setelah itu bisa juga dicoba dengan itu otomatis langsung bisa login menggunakan NIK atau tidak di DJP online-nya Mas Eri? Nah, kalau statusnya udah valid tadi, itu bisa. Nah, cara mengeceknya betul tadi. Kita coba logout, terus kita coba masukkan NIK kita yang 16 digit itu, nomor KTP kita, lalu kita masukkan password seperti biasa. Ya, kalau pasti harusnya kalau status dia valid, otomatis dia bisa mengakses semua layanan digital yang kita sediakan. Ya, berarti satu lagi cirinya selain di menu profil ada tanda valid berwarna hijau, kawan pajak juga boleh mencoba untuk login ke DJP online menggunakan NIK. Apabila berhasil, berarti otomatis kawan pajak sudah berhasil melakukan pemadanan data NIK dan NPWP. Betul, seperti itu. Jangan lupa kawan pajak, masih ada waktu sampai dengan akhir tahun ini, akhir tahun 2023, masih ada waktu sekitar 11 bulan lagi.
Silahkan kawan pajak lakukan pemadanan data NIK dan NPWP. Jangan lupa siapin dulu KTP dan kartu keluarganya ya Mas Heri ya. Karena tadi kalau misalkan sampai dengan akhir tahun ini, di awal tahun depan kawan pajak belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, tentunya nanti kawan pajak tidak dapat memperoleh layanan perpajakan dan akan berimbas juga ke layanan-layanan lain yang memerlukan nomor NPWP tadi seperti Mas Heri sebutkan, contohnya perizinan dan yang lainnya. Jadi tentu itu akan merepotkan. Jadi silakan kawan pajak lakukan dari sekarang pemadanan data NIK dan NPWP. Baik, sebelum kita akhiri, apakah masih ada yang ingin disampaikan Mas Heri? Oh ya. Bagi kawan pajak yang masih membutuhkan layanan, ada hal-hal yang masih belum jelas nih yang telah kami bicarakan, yang kita bicarakan tadi. Ada masih penasaran gitu ya, masih ada yang ditanyakan. Kawan pajak bisa menghubungi Klik Cibenying di nomor 081123100423 ya, atau bisa menghubungi via DM ke media sosial kita, ada Instagram, ada Facebook atau Twitter @pajakcibenying, atau bisa juga telepon ke Kering Pajak tentu saja, atau melalui chat di www.pajak.go.id juga bisa, atau melalui Twitter di @kring_pajak ya, Twitternya Kering Pajak. Nanti teman-teman kami di DJP akan membantu kawan pajak semua menjelaskan hal-hal yang masih belum atau masih dibutuhkan oleh kawan pajak ya penjelasannya. Atau kalau pengen langsung ketemu kami juga boleh datang di Helpdesk KPP Pratama Bandung Cibenying. Kami tunggu kawan pajak. Mungkin cukup sekian Mas Heri dari kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Sinclair berikutnya. Siniar Cibenying Text Learning on Air.